Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk pencatatan entry jurnal untuk kasus PT Mataram Jaya. Kita lanjut di bukti transaksi yang ke-6. Di sini ada bukti kas keluar ya. Bukti kas keluar artinya ini dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, untuk cash payment journal di sini keterangannya adalah pelunasan utang kepada PT Rodaling atas transaksi tanggal 28 November. Transaksinya di sini pakai terminnya 2/10 N/30 yang artinya ketika transaksinya pelunasannya tidak lebih dari 10 hari akan dapat potongan 2%. Nah, transaksi 28 November dilunasinya tanggal 7 sehingga masih belum melebihi 10 hari atau masa diskon ya. Maka di sini tertera utangnya 85 juta, kemudian mendapat potongan 2% yaitu 1.700.000 rupiah. Dan uang yang dibayarkan oleh PT Mataram sejumlah 83.300.000 rupiah. Maka kita catat ke dalam cash payment journal tanggal terlebih dahulu, tanggal 7, kemudian akun debited kita lewati dulu, nomor dokumennya BKK 12.2. Kemudian di sini yang dicatat adalah utang dibayar berarti utangnya berkurang. Utang berkurang dicatat di sebelah kredit. Di sini sebelah debit, maaf ya. Sebelah debit di sini ada kolom akun payable. Maka di sini kita isikan nominal dari utangnya 85 juta rupiah. Kemudian ada potongan atau diskon pembelian ya. Maka kita catat juga di diskon purchase diskon atau diskon pembelian di sebelah kredit 1.700.000 rupiah, dan nominal yang dibayarkan dicatat di kolom cash in bank 83.300.000 rupiah, sehingga kreditnya akun payable, debitnya cash in bank dan purchase diskon. Kemudian akun debitednya karena bukan dicatat di kolom order ya, maka di sini dicatat nama dari supplier ya, yaitu PT Rodaling. Kemudian untuk transaksi nomor 6, selain dicatat ke dalam cash payment journal karena di sini berhubungan dengan akun payable, maka kita catat juga ke dalam formulir account payable subsidiary atau buku pembantu utang dagang. Jadi setiap ada transaksi yang berhubungan atau ada pencatatan akun payable, maka kita catat juga ke dalam akun payable subsidiary. Dan sini suppliernya atau vendornya adalah PT Rodaling. Diisikan tanggalnya tanggal 7, deskripsinya pelunasan ya. Kemudian nomor dokumennya diisi di kolom ref. Nah, di sini utangnya di sebelah mana? Tadi karena dibayar, maka utangnya dicatat di sebelah debit ya. Ini akun payable-nya ada di debit 85 juta rupiah, maka di sini pun dicatat di sebelah debit 85 juta rupiah. Kredit ketemu debit, maka dikurangi 85 dilunasi 85 sehingga di sininya 0 ya. Jadi seperti itu, ketika ada pelunasan utang dicatat ke dalam cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas, dan juga ke dalam akun payable subsidiary atau buku pembantu utang dagang. Kemudian lanjut di transaksi ke-7. Transaksi ke-7 ini ada faktur ya, judulnya faktur, tetapi yang mengeluarkan adalah PT Rodaling yang ditujukan ke PT Mataram Jaya. Maka di sini PT Mataram Jaya membeli
barang dagang. Ini adalah bukti transaksi pembelian secara kredit. Nah, yang dibeli ini ya barang-barangnya dengan totalnya Rp189.700.000. Maka ini dicatat ke dalam purchase journal karena transaksi pembelian secara kredit dicatat ke dalam purchase journal atau jurnal pembelian. Yang pertama dicatat tanggal transaksi 8 Desember, dokumen numbernya FP1205, vendornya PT Rodaling ya. Nah, kemudian merchandise inventory kita lihat dari subtotalnya ya, subtotalnya yaitu Rp194 juta. Kemudian VAT in jelas ya dari angka PPN 19.400. Nah, freight paid. Nah, kalau di faktur itu tertulis freight paid, freight collected ya. Tetapi di jurnal freight paid. Kenapa? Ini freight collected menurutnya Rodaling, sehingga menurut PT Mataram Jaya dicatat sebagai freight paid. Kalau freight collected itu beban angkut penjualan, kalau freight paid beban angkut pembelian. Ini kan menurut Rodaling penjualan, kalau menurut kita kan pembelian. Kemudian sebelah kredit ada akun payable. Akun payable-nya, nah di faktur tertulis piutang dagang. Piutang ini menurut Rodaling, tapi menurut PT Mataram namanya utang atau akun payable. 189.700.000. Kemudian uang mukanya dicatat ke deposit paid Rp24 juta. Nah, seperti itu untuk pencatatan pembelian secara kredit. Kemudian karena di sini kita mencatat ada akun payable, maka kita catatkan juga ke dalam buku pembantu utang dagang atau akun payable subsidiary. Untuk vendornya PT Rodaling lagi kita isikan di akun payable subsidiary tanggal 8 Desember, deskripsinya pembelian, nomor dokumennya FP125. Nah, utang dagangnya tadi ada di sebelah debit apa kredit, kita lihat lagi. Nah, akun payable-nya ada di sebelah kredit sejumlah 189.700, maka dicatat di buku pembantu pun kita catat di sebelah kredit Rp189.700.000. Tadi kan saldonya sudah lunas ya, 0, kemudian 0 di kredit ketemu kredit ditambahkan 0 tambah 189, maka di sini hasilnya di sebelah kredit adalah 189.700.000. Begitu untuk transaksi di nomor 7 ya. Nah, kemudian karena kita melakukan pembelian, berarti kan ada barang dagang yang masuk kan. Nah, barang dagang yang masuk ke dalam gudang, maka kita catat juga di inventory card. Nah, inventory cardnya kita isikan. Yang dibeli apa saja, ada Xtrada 4 10 unit, Xtrada 5 8 unit, Xtrada 6 8 unit. Kita catat masing-masing jenisnya. Mulai dari Xtrada 4 di tanggal 8, catat ya tanggal 8. Kemudian invoice numbernya FP12005. Deskripsinya kita beli dari PT Rodaling. Nah, karena beli maka dicatat ke dalam kolom in. Berapa unit yang masuk? Ada 10 unit untuk Xtrada 4. Kalau transaksinya pembelian, maka harga yang dicatat di kolom in adalah harga yang tertera di faktur, bukan harga sebelumnya ya, tertera di faktur. Kalau ini kebetulan harganya sama ya, harga pembeliannya 7 juta, harga sebelumnya juga masih 7 juta. Nah, di sini kita isikan 7 juta dikali 10, 70 juta rupiah. Kemudian kalau ini kita menggunakan metodenya FIFO ya. Jadi kalau ada harga yang berbeda jangan digabung ya. Tapi kalau Xtrada 4 ini kebetulan harga sebelumnya 7 juta, harga yang baru beli juga 7 juta, maka kita gabungkan.
kita jumlah saja 10 ditambah 8, 18 dikali 7 juta, 126 juta rupiah. Itu untuk ekstrada 4. Kemudian ekstrada 5 caranya sama. Kita isikan tanggal, nomor invoice-nya, keterangannya PT Rodaling, kemudian di kolom in ekstrada 5 kita beli 8 unit. Harganya difaktur 7.500.000 dikali 8, 60 juta. Kemudian kita jumlahkan karena harganya masih sama ya, 7.500.000. Kita jumlahkan 12 ditambah 8 jadi 20 unit, harga 7.500.000 dikalikan. Jadi totalnya 150 juta rupiah. Kemudian ekstrada 6 caranya sama lagi, tanggal 8, nomor invoice, deskripsi. Kolom in untuk ekstrada 6 kita beli 8 unit, harga di faktur 8 juta rupiah, totalnya 64 juta. Kita masukkan ke kolom balance ya, 10 unit. Karena ini harganya masih sama, jadi kita tinggal jumlah saja, 10 ditambah 8, 18, harganya masih sama 8 juta rupiah. Jadi seperti itu untuk pencatatan pembelian secara kredit di bukti transaksi nomor 7. Tadi ada 3 yang harus kita isikan. Yang pertama purchase journal, yang kedua akun payable subsidiary, dan yang ketiga inventory card. Kemudian transaksi 8 ada faktur lagi, tetapi yang mengeluarkan adalah perusahaan kita, atau di sini PT Mataram Jaya, ditujukan ke toko Gunajaya. Maka ini adalah bukti transaksi penjualan secara kredit, dicatat ke dalam sales journal ya. Ya, tadi kalau ada penjualan secara kredit itu catat ke sales journal yang pertama, yang kedua ke inventory card, dan yang ketiga ke akun receivable subsidiary. Jadi sama, tadi di transaksi sebelumnya pembelian secara kredit juga ada 3 formulir yang diisi. Untuk transaksi 8 penjualan secara kredit juga ada 3 dokumen formulir yang harus diisikan. Yang pertama di sales journal, isikan tanggal terlebih dahulu, tanggal 9, dokumen numbernya SI002, customernya adalah toko Gunajaya. Kemudian akun receivable dicatat dari bawah ya, piutang dagangnya 151. Kemudian customer depositnya karena tidak ada uang muka maka dinolkan. Nah, cost of goods sold dilewat ya. Kemudian kolom sales di sebelah kredit, sales dilihat dari total penjualan. Kemudian VAT out dari PPN 10%, freight collected ya, dari freight collected 100.000 rupiah. Nah, setelah ini kita hitung angka cost of goods sold dan merchandise inventory didapat dari inventory card seperti yang sudah pernah diajarkan. Kita buka inventory card-nya, kita hitung terlebih dahulu ya. Untuk transaksi tanggal 9 diisikan ekstrada 4 tanggal 9, invoice numbernya SI002, deskripsinya toko Gunajaya. Nah, penjualan berarti kita catat di dalam kolom out, ada 4 unit untuk ekstrada 4. Harganya masih kita kalau penjualan kita menggunakan harga sebelumnya ya, 7 juta rupiah. Kemudian dikalikan 7 kali 4, 28 juta. Nah, saldonya 18 unit dijual 4, tinggal 14 unit. Harga masih sama, 7 juta kali 14, total 98 juta rupiah. Kemudian di ekstrada nomor 5 juga kita sama, caranya tanggalnya diisi, invoice numbernya diisi, deskripsinya toko Gunajaya, diisikan di kolom out. Untuk ekstrada 5 4 unit, harganya masih sama menggunakan harga sebelumnya yaitu 7.500.000 kali 4, 30 juta.
saldo awal saldo sebelumnya 20 unit, kemudian dijual 4, berarti tinggal 16 unit. Harga 7.500.000 dikali 16, 120 juta rupiah. Kemudian ekstra ada 6, tanggal 9, nomor invoice dan deskripsi sama. Kemudian diisikan di kolom out ya, berapa unit ekstra ada 6, terjual 4 unit. Harganya pakai harga sebelumnya 8 juta rupiah dikali 4, 32 juta. Saldo sebelumnya 18 unit, dijual 4, tinggal 14 unit dikali 8 juta, totalnya 112 juta rupiah. Nah, kemudian kita hitung cost of goods sold dan merchandise inventory. Caranya kita lihat dari kolom total out-nya ya, total out nih. Untuk ekstra ada 4, 28 juta, ekstra ada 5 tanggal 9, kolom out-nya total 30 juta, dan kolom ekstra ada 6 tanggal 9, total 32 juta. 32 tambah 30, 62 tambah 28, jadi 90 juta. Maka kita catatkan di sales journal, balik lagi ke sales journalnya, diisikan di kolom cost of goods sold 90 juta rupiah, dan merchandise inventory juga sama 90 juta rupiah. Nah, ini sales journal sudah, inventory card sudah, berarti tinggal masuk ke akun receivable subsidiary. Kita masuk ke subsidiarinya, akun payable subsidiary atau buku pembantu piutang. Untuk toko Gunajaya, toko Gunajaya tanggalnya tanggal 9 Desember, kemudian transaksinya, deskripsinya adalah penjualan. Ya, tadi di sales journal akun receivable-nya ada di sebelah debit, maka di sini juga kita catat ke sebelah debit 115.820.000 rupiah. Debit sebelumnya saldonya di debit 82 juta, kemudian ada debit lagi, debit ketemu debit dijumlahkan dicatat di sebelah debit 197.820.000 rupiah. Itu untuk pencatatan transaksi penjualan secara kredit di dokumen transaksi 8. Ada 3 formulir yang diisi. Yang pertama sales journal, yang kedua inventory card, dan yang ketiga akun receivable subsidiary. Lanjut di transaksi dokumen ke-9. Di dokumen 9, nah di sini ada nota kredit, di mana yang mengeluarkan adalah PT Mataram Jaya, ditujukan ke toko Gunajaya. Nah, untuk pencatatan nota kredit, nota kredit adalah bukti transaksi retur penjualan, ya, karena yang mengeluarkan adalah perusahaan kita. Jadi ini adalah retur penjualan. Retur penjualan dicatat kemana? Ke memorial jurnal atau jurnal umum. Nah, di memorial jurnal caranya seperti apa? Caranya yang pertama kita catat tanggalnya terlebih dahulu. Tanggal transaksi tanggal 10 Desember. Nomor dokumennya kita isikan juga. Kalau ada transaksi retur penjualan, apa saja yang dicatat? Apa saja yang dicatat? Untuk mempermudah teman-teman mengingat pencatatan untuk retur, kalau retur penjualan, kalian lihat dulu sales journalnya. Ini sales journal. Sales journal itu debitnya ada 3. Akun receivable, customer deposit, cost of sold. Kemudian kreditnya ada 4. Sales, VAT out, back collected, dan merchandise inventory. Kalau ada retur,
maka tinggal dibalik saja. Yang ada di sales jurnal sebelah kredit, ketika retur dicatat di sebelah debit. Kemudian yang di sales jurnal di sebelah debit, ketika ada retur dicatat di sebelah kredit. Bedanya hanya untuk akun sales nanti diganti dengan sales retur. Kita coba ya. Ini kreditnya adalah sales, VAT out, trade collected, dan merchandise inventory. Maka kita catat ke dalam memorial jurnal. Yang pertama ada sales. Tadi sales itu bedanya, kalau di penjualan namanya sales, kalau di retur penjualan namanya sales retur. Berapa sales returnya? Nomor akunnya diisi. Sales returnya adalah total 8 juta rupiah. Kemudian tadi selain sales return, kreditnya apa lagi? Kreditnya adalah VAT out. Maka di sini VAT out dicatat di sebelah debit. VAT out nomor akunnya jumlahnya 800.000 rupiah. Oke. Kemudian ada freight collected ya. Karena di nota kredit tidak ada freight collected, jadi kita tidak perlu mencatat freight collected. Nah, kemudian untuk merchandise inventory nanti dipasangkan dengan COGS. Nah, di debitnya apa? Ada akun receivable. Catat dulu nih akun receivable sebelah kredit. Nomor akunnya diisi. Akun receivable-nya berapa? Di nota kredit 8.800.000 rupiah. Nah, kemudian apalagi yang dicatat? Tadi yang belum, ini deposit kosong ya, nggak perlu kita catat. Jadi yang belum adalah COGS dan merchandise inventory ya, pasangannya. Merchandise inventory tadi di sales ada di sebelah kredit, maka di sini kita catat ke sebelah debit. COGS juga yang ada di debit, di retur catat sebelah kredit. Nomor akunnya kita isikan. Kemudian angkanya didapat dari mana? Sama seperti transaksi penjualan, kalau untuk COGS dan merchandise ini didapat dari kartu persediaan atau inventory card. Kita isikan inventory cardnya tanggal 10 ya, tanggal 10 Desember. Nomor transaksinya ada NK, kemudian deskripsinya toko Gunajaya. Nah, kalau retur bagaimana pencatatannya, di in atau di out? Kalau returnya penjualan, maka tetap dicatat di kolom out tetapi menggunakan tanda kurung. Kemudian harganya sama, dikalikan. Nah, tadi yang dikembalikan 1 ya. Untuk ekstra ada 4. Nah, maka yang semula unitnya ada 14, karena ada pengembalian 1, maka di sini ditambahkan jadi 15 unit. Harganya sama, di total juga. Maka untuk kolom merchandise inventory dan cost of goods sold, kita cukup lihat dari kolom out totalnya tadi 7 juta rupiah ya. Dicatat ke dalam memorial jurnal 7 juta rupiah. Ini juga 7 juta rupiah. Karena yang dikembalikan hanya ekstra ada 4, maka di inventory card kita tidak mencatat atau menghitung ekstra ada 5 dan ekstra ada 6. Jadi begitu untuk pengembalian atau retur penjualan. Nah, karena di pencatatan kita mencatat akun receivable, maka jangan lupa kita juga harus memasukkan ke dalam akun receivable subsidiari untuk toko Gunajaya. Kita isikan di toko Gunajaya tanggal 10, deskripsinya retur. Nah, tadi di memorial akun receivable-nya ada di sebelah kredit 8.800.000, maka dicatat di sebelah kredit 8.800.000. Saldonya ada di debit 197.820, ketemu kredit. Debit ketemu kredit dikurangi dicatat di saldo yang terbesar. Saldo terbesarnya ada di debit nih 197, kurangi 8.800.000, ketemu 189.20.000 rupiah di sebelah debit. Nah, jadi
Jadi seperti itu untuk transaksi nomor 9 nota kredit. Ada 3 formulir yang diisikan. Yang pertama tadi memorial jurnal, yang kedua inventory card, dan yang ketiga akun receivable subsidiary. Kemudian transaksi nomor 10, ada bukti kas keluar dengan keterangan pembayaran pajak penghasilan bulan November. Nah, ini dicatat kemana? Karena ada bukti kas keluar maka dicatat ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Dicatat tanggalnya terlebih dahulu, tanggal 11. Akun debitnya dilewat dulu, catat nomor dokumennya. Nah, pembayaran pajak penghasilan bulan November kita isikan ke dalam di sebelah debitnya apa yang dibayarkan, yaitu beban pajak ya, beban pajak. Maka di sini dicatat di kolom order karena tidak disediakan kolom untuk akun beban pajak. Dicatat nomor akunnya income tax expense, kemudian nominalnya sebesar 4.500.000 dan juga kreditnya ada di kolom cash in bank ya. Jangan lupa untuk kas keluar selalu nominal ini dicatat di dalam kolom cash in bank. Nah, nanti pencatatannya debitnya income tax expense, kreditnya cash in bank. Maka kolom akun debited tadi debitnya adalah income tax expense. Jadi untuk transaksi 10 mudah, pencatatan pembayaran pajak, debitnya income tax expense, kreditnya cash in bank, dicatat di cash payment journal. Itu untuk transaksi dokumen nomor 6 sampai dengan nomor 10. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.